Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Mungkin ada di antara kita di rumahnya yang menggunakan penghemat listrik, atau bahkan udah beli, atau ada keinginan niat untuk membeli. Nah, di video ini akan saya sampaikan cara menguji alat penghemat listrik yang sederhana bermodalkan meteran PLN, baik meteran yang token atau yang bukan, pasca bayar dan prabayar. Cara menguji kebenaran alat penghemat listrik. Pernahkah Anda mendengar alat penghemat listrik? Alat ini diklaim mampu mengurangi penggunaan daya pada alat listrik, seperti televisi, kulkas, motor dinamo, pompa air conditioner atau AC, dan perangkat elektronik lainnya. Dengan berkurangnya pemakaian daya, maka token atau voucher listrik bisa habis lebih lama, sehingga lebih hemat biaya. Wow! Harga dan bentuk alatnya pun bermacam-macam. Ada yang berbentuk kotak, kubus, dengan berat tertentu. Ada pula yang berbentuk seperti stiker tempelan. Alat ini pada mulanya hanya dijual oleh sales-sales yang berkeliling dari rumah ke rumah. Namun, saat ini sudah banyak pula tersedia di toko online. Pertanyaannya adalah, apakah alat ini bekerja efektif atau bohong belaka? Untuk mengetahui kebenarannya sangatlah mudah, tapi sebelum itu perlu diketahui jenis dari alat penghemat ini dan cara kerjanya. Pada video ini akan dibahas dua tipe yang paling populer, yaitu stiker penghemat dan electric saver. Yang pertama adalah stiker penghemat listrik. Stiker penghemat listrik. Alat ini berbentuk stiker dengan bentuk persegi panjang berwarna gelap. Cara pakai stiker ini hanya ditempelkan pada meteran listrik dan sudah diklaim menghemat. Bahkan bukan cuma listrik, stiker ini juga bisa menghemat bahan bakar kendaraan bermotor dan menghilangkan efek radiasi handphone. Luar biasa, bukan? Prinsip kerja alat ini menurut salesnya adalah dengan memproduksi ion negatif sebanyak mungkin, sehingga bisa menetralisir molekul-molekul dalam meteran maupun bahan bakar, sehingga bisa dipakai lebih lama. Padahal belum ada satupun penelitian ilmiah yang membuktikan kebenaran stiker ini, melainkan hanya perkataan sales semata. Yang kedua, electric saver. Electric saver. Alat ini berbentuk kotak atau kubus dengan berat tertentu. Dalam paketnya hanya berupa kotak dan kabel daya, sebuah lampu indikator, dan saklar on-off. Isi di dalam alat ini sejatinya hanya sebuah kapasitor bank, dan biasanya ditambahkan campuran semen agar bobotnya bertambah. Prinsip kerja alat ini sederhana sekali, yaitu mengembalikan tegangan induksi, kata sang sales. Namun sejatinya alat ini bekerja dengan prinsip Power Factor Correction atau PFC, atau perbaikan faktor daya. Alat ini mengubah daya aktif menjadi daya reaktif yang hanya dipakai oleh benang listrik, terutama beban induksi. Pertanyaannya adalah, apakah prinsip PFC dapat menghemat listrik? Sejatinya tidak bisa, karena PLN hanya peduli dengan daya aktif, bukan daya reaktif, sehingga akan tetap terhitung di meteran. Itulah sebabnya meteran yang dipasang PLN adalah kWh meter, bukan kVAR meter. Meteran untuk daya reaktif maksudnya. Prinsip PFC sebenarnya digunakan pada industri, terutama yang berkaitan dengan beban induksi seperti motor AC 3 pasang. Namun dalam penggunaannya menggunakan rumusan tertentu
yang sesuai dengan penggunaan beban. Berbeda dengan penghemat listrik yang dijual di pasaran. Nilai kapasitor dan beban rumah tangganya asal-asalan. Lalu, bagaimana cara menguji alat ini? Oke, baiklah. Di sini akan saya sampaikan cara menguji alat penghemat listrik yang sederhana bermodalkan meteran PLN, baik meteran token ataupun yang bukan token, pasca bayar dan prabayar. Silakan ikuti jika ingin mengikuti langkah-langkah ini. Langkah pertama adalah nyalakan beberapa alat elektronik dengan beban yang stabil, seperti kipas, TV, dan lainnya. Langkah yang kedua adalah pada meteran listrik yang host token, tekan angka 47, lalu enter, maka akan keluar persentase penggunaan daya pada saat itu. Catat angkanya. Langkah ketiga, kemudian pasang alat penghemat listrik tadi, baik yang stiker ataupun electric saver. Diamkan beberapa menit. Langkah yang keempat, masih di meteran token, tekan kembali angka 47, lalu enter, dan catat selisih angkanya. Nah, langkah yang kelima adalah kalau perlu ulangi langkah yang 1-4 tadi sebanyak 2 atau 3 kali. Setelah melakukan cara di atas, didapatlah selisih angka penggunaan daya listrik. Jika daya berkurang ketika penghemat dipasang, maka bisa dikatakan alat tersebut bekerja efektif. Namun, jika tidak, bahkan daya bertambah, bisa dipastikan bahwa alat tersebut hanya mengonsumsi daya, dalam artian menambah biaya pengeluaran listrik, bukan penghemat listrik. Nah, sekarang adalah cara pengujian alat penghemat listrik tadi di meteran yang bukan token, alias pasca bayar. Cara pengujiannya pun tidaklah jauh berbeda dengan yang di meteran token tadi. Namun, untuk pengujian di meteran yang bukan token ini dibutuhkan tang ampere. Arahkan klam meter ini di angka ampere yang terkecil, yakni di sini adalah 20 ampere. Caranya tidak jauh berbeda dengan yang di token tadi. Nyalakan beberapa alat elektronik dengan beban yang stabil, seperti kipas, TV, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian, arahkan tang ampere tadi di salah satu kabel yang ada di stand meter. Jika sudah tampil angka pemakaian daya di rumah di saat itu di layar tang ampernya, kemudian angka tersebut dicatat. Kemudian pasang alat penghemat listrik tadi, baik yang stiker ataupun electric saver. Diamkan beberapa menit. Nah, setelah beberapa menit, kemudian pasang kembali tang ampere, lalu catat lagi angka yang tertera di layar tang ampere tersebut. Kalau perlu, ulangi langkah yang 1-4 tadi. Setelah melakukan cara itu, maka didapatlah selisih angka penggunaan daya listrik. Jika daya berkurang ketika penghemat dipasang, maka bisa dikatakan alat tersebut bekerja efektif. Namun, jika tidak, bahkan daya bertambah, bisa dipastikan bahwa alat tersebut hanya mengonsumsi daya, dalam artian menambah biaya pengeluaran listrik, bukan penghemat listrik. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.